Kebodohan itu menakutkan. Kebodohan membuat kita melakukan yang tidak semestinya dilakukan. Kebodohan bukan tentang tidak tahu, bukan hanya soal tidak bisa menghitung cepat atau tidak memahami konsep rumit. Kebodohan yang paling berbahaya adalah kebodohan dalam ego. Kebodohan yang membuat kita merasa paling benar, merasa istimewa, memandang rendah orang lain, mudah membenci, arogan dan tamak. Itu merugikan diri sendiri serta orang lain tanpa kita sadari. Kebodohan ini membuat kita marah ketika seharusnya tenang, membuat kita bicara ketika seharusnya diam, membuat kita membenci sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dibenci, membuat kita merasa istimewa padahal kita tak lebih dari manusia biasa, membuat kita menghindari tanggung jawab, menyalahkan keadaan, bahkan dengan senang hati mengambil hak orang lain tanpa merasa bersalah. Ada kalkulator jika kita tidak pandai berhitung. Ada berbagai teknologi untuk menjawab ketidaktahuan. Ada begitu banyak jalan untuk keluar dari kebodohan intelektual. Namun tidak ada teknologi untuk menolong ego, tinggi hati, arogan dan kesombongan. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah belajar rendah hati. Rendah hati bukan berarti meremehkan diri sendiri atau selalu mengalah. Rendah hati berarti kita cukup cerdas untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Bahwa kita bisa salah. Bahwa ada hal-hal yang lebih besar dari keinginan dan perspektif kita sendiri. Rendah hati membuat kita lebih mungkin untuk sabar dan ikhlas serta bersedia melakukan hal-hal yang memang perlu dan bisa kita lakukan. Walaupun begitu, rendah hati tidak serta-merta membuat kita kebal dari kesalahan. Kita tetap akan tergelincir, tetap akan mengambil keputusan bodoh, tetap akan berkata atau bertindak tanpa berpikir panjang. Tapi bedanya, kerendahan hati membuat kita akan lebih cepat menyadari, lebih mudah menerima, dan lebih bersedia memperbaiki. Mungkin inilah cara kita bertumbuh. Tidak dengan menjadi sempurna, tetapi dengan menjadi lebih sadar. Tidak dengan menghindari semua kesalahan, tetapi dengan memastikan kita tidak mengulanginya tanpa makna. Dan barangkali di tengah perjalanan melawan kebodohan kita sendiri, kita akan menemukan kebijaksanaan yang selama ini kita cari. Jadi bagaimana menurutmu? Pernahkah kebodohan yang seperti ini menyulitkan hidupmu? Dan bagaimana caramu mengatasinya? Share pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar.